firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal yang ke-7, di mana Ayub mengeluh kepada Tuhan tentang beratnya hidup. Ya, dia sedikit protes kepada Tuhan. Apakah aku ini naga? Apakah aku ini laut? Aku ini sudah jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Ya, biarkanlah aku, biarkan hari-hariku ini berlalu seperti hembusan nafas. Ayub ketika dia kena dalam pencobaan mengenai daging dan tulangnya, saudara, sehingga dia mulai menyalahkan dirinya, menyalahkan nasibnya, bahkan menyalahkan mulai berbantah dengan Tuhan. Dan kita lanjutkan sekarang Ayub pasal yang ke-8, saudara, ya. Kita belajar banyak dari kitab Ayub ini, bagaimana saudara Ayub bisa mengalahkan dagingnya di dalam dia mengalami pergumulan yang tidak mudah. Ayub 8, Bildad membela keadilan hukuman Allah. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Jadi temannya Ayub ini kembali, saudara, Bildad itu marah ketika mendengar Ayub berkata-kata menyalahkan Tuhan, berkata minta mati, pengen dicekik, sudah tidak ada harapan. Ya, Bildad marah karena Ayub tetap menyatakan diri tidak bersalah, sementara ia mempertanyakan keadilan Allah. Kenapa, saudara? Ya, dan dasar dari pendapat Bildad ya itu adalah bahwa benar yang Bildad sampaikan, bahwa dia bilang ya bahwa ya Allah itu tidak mungkin membengkokkan keadilan. Masa yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Ya, jikalau anak-anakmu berbuat dosa dan lain sebagainya, benar semua yang Bildad katakan, tetapi salah tempat. Jadi dia beranggapan bahwa benar Ayub itu ya berdosa, makanya kamu tuh dihukum, ya. Dan Bildad itu ya pendapatnya adalah seperti ini. Allah itu tidak mungkin bersikap tidak adil. Dan Allah tidak akan menghukum orang yang benar. Oleh karena itu Ayub pastilah tidak benar. Ya, Bildad merasa tidak ada pengecualian untuk teorinya ini. Seperti Elifas juga, Bildad salah ketika beranggapan bahwa semua orang menderita itu akibat dosa dan kesalahan mereka. Bildad bahkan lebih tidak peka dan tidak berbelas kasihan dengan mengatakan bahwa anak-anak Ayub itu mati karena kejahatan mereka. Ya, jadi saudara, ketika orang sedang dalam pergumulan, dalam penderitaan, adalah bijaksana kembali kita ini untuk merenungkan apa yang harus kita berikan nasihat. Ya, selalu katakan kalau ada dosa bertobat, tapi kalau memang engkau hidup benar dan engkau mengalami pergumulan yang berat, ya mungkin Tuhan izinkan supaya engkau semakin lagi murnikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-8, bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air. Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Jadi Bildad terus menekankan bahwa ya kau sudah melupakan Allah, kau itu melakukan kesalahan, makanya Tuhan tuh menghukum. Ya, seperti tanaman yang akan mati sebelum waktunya. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Yang andalannya seperti benang laba-laba, percayanya seperti sarang laba-laba.
Ya, jadi apa artinya saudara percayanya itu seperti benang laba-laba. Benang laba-laba itu tidak kuat. Kita sentuh dengan tangan putus. Artinya ya Bildad itu berkata kamu itu ya kalau meragukan Tuhan imanmu itu tidak benar. Maka ya itulah penghukuman yang kamu dapat. Ya. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit, timbunan batu menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh, tetapi ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorai. Pembencimu akan terselubung dengan malu dan kemah orang fasik tidak akan ada lagi. Jadi Bildad itu berkata ya, demikianlah kesukaan hidupnya dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah kata Bildad, Allah itu tidak menolak orang yang saleh, tetapi ia tidak akan memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ya, jadi menurut Bildad kalau orang itu saleh pasti akan ya dilindungi Tuhan, dikenan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau orang itu jahat maka Tuhan gak mau pegang orang itu. Jadi Ayub sekarang keadaannya seperti itu karena Tuhan gak mau pegang Ayub. Bildad secara salah beranggapan bahwa Ayub ya percaya pada sesuatu yang lain daripada percaya kepada Allah untuk memperoleh keamanan. Makanya Bildad menunjukkan bahwa penyokong-penyokong seperti itu akan runtuh. Ya, Bildad berkata, kamu tidak sungguh-sungguh berpegang pada Allah. Itu seperti sarang laba-laba yang mengandalkan sarangnya padahal benangnya itu tidak kuat. Ya, jadi orang kalau nggak mengandalkan Tuhan tuh pasti hidupnya jatuh. Memang benar, semua yang dikatakan oleh Bildad, sahabat Ayub itu benar. Tetapi ya Ayub ya mengalami ujian bukan karena Tuhan menghukum dia, saudara. Tapi justru karena Tuhan ingin membuktikan kemurnian imannya. Ya, dan di sini pada akhirnya saudara, ya mereka beranggapan bahwa Ayub itu sudah berpegang pada uang, kekayaan, pengetahuan, ya dan itu semua akan hilang lenyap. Hanya Allah yang bisa memberikan keamanan kekal. Ya memang benar semua yang diperoleh. Tetapi apa saudara yang dituduhkan kepada Ayub itu tidak benar. Sebab Ayub itu diuji ya. Dia saleh tapi Tuhan juga ingin Ayub itu memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan kenapa kisah Ayub ini diizinkan terjadi supaya kesaksian hidup Ayub itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita semua yang sekalipun saat ini dalam pencobaan, masalah, pergumulan, agar kita ini tidak mudah menyerah. Tapi sebaliknya kita terus berserah kepada Tuhan. Baik saudara, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa dan besok kita akan lanjutkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini firman-Mu memberikan kami pengertian. Bahwa belum tentu kami mengalami pergumulan itu karena dosa dan penghukuman Tuhan. Namun apapun yang kami alami hari ini ajar kami bersyukur, menerima semuanya sebagai ujian dari Tuhan untuk kebaikan kami agar iman kami boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang mengalami ujian, beri kekuatan hati agar semua boleh keluar sebagai pemenang. Bapa, kuatkan lutut yang goyah, teguhkan iman setiap orang yang mungkin hari-hari ini juga mulai goyah. Ya karena mereka mengalami pergumulan yang terlalu berat, yang rasanya itu di luar batas kekuatan kami. Tapi biarlah kami mau terus percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan beri jalan keluar. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, kesehatan kami. Terus terjadi pemulihan karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ajar kami selalu hidup dalam pertobatan, memperbaiki diri
Sekalipun mungkin saat ini kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi kami tahu dan percaya Tuhan senang dengan pertobatan kami. Apabila kami merendahkan hati memohon pengampunan, maka Engkau mengampuni dan Engkau meluputkan kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga yang terbaring sakit, beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang terlilit hutang piutang, Tuhan beri jalan keluar. Yang mau menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang baik yang Tuhan beri buat kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Hamba berdoa berkati Tuhan semua anak-anak-Mu, mereka yang terus hidup di dalam Engkau, yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Tuhan tolong beri kekuatan untuk senantiasa terus ada di dalam hadirat Tuhan. Bapa beri keturunan bagi setiap orang yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan beri di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat semua hal yang terbaik yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan percayakan bagi kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menjaga atas semua yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami, agar hidup kami dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini, hujan pertobatan tercurah mulai dari pemerintahannya Bapak. Beri roh takut akan Tuhan, presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada. Tuhan berkati bangsa ini dengan hujan pertobatan. Diberkati tanah Indonesia, laut, pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan. Tuhan berkati Tuhan agar Indonesia juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa di dunia, 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkat Tuhan tercurah. Dan kami percaya biarlah hujan pertobatan tercurah, terjadi pertobatan Tuhan. Orang meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hatimu dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.